Sengkarut dugaan penggunaan ijazah palsu yang menyeret Wakil Gubernur Bangka Belitung, Heliana, memasuki fase krusial. Mabes Polri membenarkan bahwa Heliana telah ditetapkan sebagai tersangka, meski klaim tersebut langsung dibantah oleh pihak kuasa hukum. Kepastian status tersangka itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas, Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, saat dikonfirmasi media pada Senin, 22 Desember 2025, malam. Trunoyudo membenarkan informasi penetapan tersangka terhadap Heliana secara singkat. Sebelumnya, informasi serupa juga diungkap kuasa hukum pelapor, Herdika Sukmanegara, yang menyatakan telah menerima surat resmi dari Mabes Polri terkait status hukum Heliana. Menurut Herdika, surat tersebut merupakan pemberitahuan penetapan tersangka dalam perkara dugaan ijazah palsu Wakil Gubernur Bangka Belitung. Penetapan tersangka berdasarkan surat Bareskrim, berdasarkan dokumen yang diterima pihak pelapor, status tersangka Heliana tertuang dalam surat ketetapan nomor S-TEP S410412 2025 di Tipidum Bareskrim tertanggal 17 Desember 2025. Herdika menjelaskan, dugaan penggunaan ijazah palsu mengacu pada data pangkalan data pendidikan tinggi, Dikti. Dalam data tersebut, Heliana tercatat mulai menempuh pendidikan tinggi pada 2013, namun status akademiknya dinyatakan mengundurkan diri pada 2014. Menurut Herdika, kondisi tersebut menimbulkan kejanggalan serius karena secara akademik tidak memungkinkan ijazah diterbitkan hanya dengan masa studi 1 tahun. Temuan ini, kata dia, menjadi dasar kuat keyakinan pelapor bahwa terdapat dugaan penggunaan ijazah yang tidak sah. Kuasa hukum Heliana bantah status tersangka. Di sisi lain, kuasa hukum Heliana, M. Zainul Arifin, secara tegas membantah klaim bahwa kliennya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyatakan hingga kini pihaknya belum pernah menerima surat penetapan tersangka secara resmi dari penyidik Bareskrim Polri. Zainul menilai informasi yang beredar di publik masih bersifat prematur dan berpotensi menyesatkan. Ia meminta publik serta media untuk menunggu penjelasan resmi dari aparat penegak hukum dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Klaim Heliana justru korban. Lebih jauh, Zainul menyatakan apabila benar terdapat dugaan pemalsuan ijazah, maka secara hukum Heliana justru merupakan pihak yang dirugikan, bukan pelaku. Ia menilai tidak mungkin dugaan pemalsuan berdiri sendiri tanpa keterlibatan pihak lain yang memiliki kepentingan. Menurutnya, tim kuasa hukum telah menyerahkan seluruh dokumen dan alat bukti kepada penyidik, termasuk bukti keaslian ijazah serta dokumen yang menunjukkan Heliana pernah menempuh pendidikan secara sah. Bukti-bukti tersebut diharapkan menjadi pertimbangan objektif dalam proses penyidikan. Zainul menambahkan, Heliana bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menghindari penghakiman di ruang publik. Awal mula kasus ini bermula dari laporan seorang mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Ahmad Sidik, yang didampingi kuasa hukumnya, Herdika Sukmanegara. Laporan dugaan kepemilikan ijazah palsu itu diterima Direktorat Tindak Pidana Umum, di Tipidum, Bareskrim Polri dengan nomor LP B3397-2025 SPKT Bareskrim Polri tertanggal 21 Juli 2025. Dalam laporan tersebut, Heliana disangkakan melanggar pasal 263 dan atau pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat dan atau akta autentik. Selain itu, ia juga dijerat pasal 93 UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi serta pasal 69 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.